Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Warahmatullahi wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang pasca UTS yang kedua ini, kita akan membahas materi tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Kita tahu bahwasanya Islam sangat menghormati yang namanya pengetahuan itu sendiri. Bahkan di dalam Islam ada sebuah hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia diwajibkan untuk mencari ilmu. Ya, bahkan juga Allah menjanjikan sebuah kehendak baik yang Allah berikan kepada orang yang memiliki pemahaman khususnya kaitannya dengan pemahaman keagamaan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan pemahaman agama yang baik. Nah, disinilah kemudian kita mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama kaitannya dengan perkembangan zaman pada saat ini, ya, yang tentunya apa yang dilakukan kita pada masa-masa saat ini yang itu semuanya hampir tidak ada yang disebutkan pada saat Nabi, belum pernah terjadi pada saat Nabi, bahkan kemudian ada teknologi semakin kini semakin luar biasa perkembangannya, sehingga tentunya ada aspek-aspek yang harus kemudian kita sikapi dan kita perspektifkan dalam pandangan keislaman itu sendiri. Ya. Di dalam ajaran Islam, Kanjeng Nabi pada saat pertama menerima wahyu, itu juga diberikan pemahaman kaitannya dengan ilmu. Ya. Di mana malaikat Jibril memberikan pengajaran kepada Kanjeng Nabi kaitannya dengan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, yaitu dengan upaya, dengan langkah bahwa Kanjeng Nabi itu disuruh untuk iqra, untuk membaca, untuk meneliti, untuk menganalisis segala macam bentuk kaitannya dengan pengetahuan, dengan tentunya pendekatan bismi rabbik, dengan pendekatan asma Allah, agar hal ini tidak terjadi tumpang tindih antara ilmu pengetahuan dengan kemudian apa yang Allah kehendaki. Nah, di situ ada bahasa bismi rabbik, ya, yaitu dengan menyebutkan nama Tuhanmu, nama Allah, yang menjadikan semua itu adalah merupakan keinginan atau ilmu dari Allah. Makanya kan malaikat Jibril mengatakan malaikat ketika pada saat itu disuruh menyebutkan nama-nama, mereka mengatakan subhanaka la ilma lana. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak ada bagi mereka, yang hanya ada adalah ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Ya, oleh karena itu, penekanan di sinilah kemudian penting ketika perkembangan ilmu pengetahuan itu didasarkan atau diperspektifkan berdasarkan pandangan keislaman. Nah, sehingga ketika kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, maka konsepnya bukan lagi sesuatu yang hanya mengejar kaitannya dengan materi-materi, ya, tetapi bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu bisa membawa kita untuk bisa memahami, untuk bisa mengarungi analisis kaitannya dengan penciptaan Allah, mengeksplor semua kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini, yang kemudian Allah berikan semuanya untuk manusia, untuk diteliti, untuk dirawat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari sinilah kemudian Islam sangat memandang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu di dunia Islam. Ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat ayat ini di Al-Mujadalah ayat 11 ini, Allah akan memberikan peningkatan derajat kepada seorang manusia jika ia memenuhi dua kriteria, yaitu dia beriman kepada Allah dan juga dia memiliki ilmu pengetahuan. Ketika dua ciri ini, beriman kepada Allah dan juga ada pengetahuan yang dimilikinya, maka berarti dia akan mendapatkan peningkatan derajat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dimanapun tempatnya, dia mengarungi kehidupan, ya, pada zaman kapanpun, di waktu kapanpun, di situasi kondisi apapun, Allah akan memberikan posisi yang terbaik kepadanya. Nah, disinilah kemudian dua ciri harus dijadikan penanaman dalam orang Islam, ya, bahwa tidak hanya sekedar iman kepada Allah, kita meningkatkan kualitas iman kepada Allah, tetapi bagaimana kemudian kita utul ilma, yaitu kita belajar, kita kemudian mencari ilmu, kita kemudian menganalisis segala pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar kita, bisa jadi itulah yang kemudian posisi kita akan semakin lebih tinggi derajatnya di antara manusia-manusia yang lain tentunya. Nah, keseimbangan antara keimanan dan keilmuan inilah yang kemudian menjadikan kelengkapan bahwa yang namanya ulama, gitu kan, orang yang berilmu, ulama adalah orang-orang yang punya kapasitas keilmuan, tapi juga tidak hanya kapasitas keilmuannya saja, tetapi keimanannya juga terjaga. Nah, disinilah ulama. Para ulama mampu memahami ilmu pengetahuan dan juga memahami bagaimana konsep keimanan dan peningkatan keimanan itu kepada Allah tentunya. Nah, ciri orang yang berilmu ini di dalam Quran surat Fatir ayat 28 disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, hanya para ulama yang kemudian dikatakan takut kepada Allah. Ya. Rasa takut kita kepada Allah mengakibatkan kita mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya. Dan mampu memberikan pendekatan kepada Allah itu semakin nikmat. Ya. Karena apa? Karena rasa takut ini mengakibatkan kualitas apa yang kita lakukan, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, itu menjadi sebuah kriteria dan itu menjadi sebuah kebutuhan kita. Dan kita menikmati ke semua itu. Dan sebaliknya, kita tentunya terhindar dari segala macam bentuk-bentuk perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, itulah yang kemudian digambarkan orang yang takut kepada Allah. Nah, siapa sih orang yang takut kepada Allah itu? Dalam ayat itu adalah hanya para ulama yang dikatakan dari sekian banyak hamba-hamba Allah itu adalah yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Ini berarti memberikan posisi bahwasanya orang yang berilmu, khususnya memahami segala pengetahuan dan pengetahuan agama pula, maka ciri-ciri itulah yang kemudian menjadikan hamba tersebut menjadi orang yang khosyah, yang takut kepada Allah. Nah, disinilah kemudian posisi-posisi ini menjadikan ilmu pengetahuan itu menjadi wajib hukumnya untuk kita pahami. Nah, makanya tidak heran tadi saya sampaikan bahwa hadis menyatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki maupun juga yang perempuan. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa kelompok atau klasifikasi yang kemudian apa yang harus kita ketahui, ya, apa yang harus kita analisis dari semua pengetahuan yang ada itu. Ada secara umum, ya, secara umum itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh akal manusia terkait dengan nilai-nilai yang Allah turunkan, baik itu di dalam Al-Quran maupun juga di dalam hadis. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis kemudian diolah, kemudian diteliti, kemudian dianalisis oleh manusia dengan menggunakan akalnya. Sehingga akal ini
tujuannya adalah untuk menampakkan berbagai macam bentuk dari ketentuan-ketentuan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, ada ilmu-ilmu yang kemudian dikembangkan oleh akal manusia karena interaksinya dengan alam semesta dan juga pengalamannya mengamati alam semesta ini. Ada juga orang itu memahami sebuah ilmu dilihat dari dia membaca Al-Quran maupun hadis, yang kemudian dari ayat Al-Quran maupun dari teks hadis itu dia teliti, dia kembangkan, akhirnya menemukan sebuah teori, akhirnya menemukan sebuah ilmu, dan begitu seterusnya. Ada yang kemudian dia berawal dari memunculkan sebuah teori dari pengamatannya terhadap alam semesta. Nah, kalau secara lebih luas, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa diteliti. Karena semua itu, ilmu itu kan termasuk bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah ini bisa diteliti, bisa dianalisis melalui 3 pendekatan. 3 hal. Yaitu pertama adalah kaitannya dengan ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah itu bagaimana? Tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis itu namanya ayat-ayat kauliyah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ada 3 kategori yang kemudian dikembangkan di dalam Islam. Yang pertama adalah ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang kemudian dieksplor, yang kemudian dianalisis, yang kemudian diteliti, yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran maupun juga teks hadis. Nah, itu namanya kauliyah. Kita menemukan sebuah ayat, kita menemukan sebuah teks hadis, yang kita kemudian teliti, ternyata dari teks hadis atau Al-Quran tadi, kita menemukan sebuah konsep. Apakah itu konsep keilmuan sains alam, atau juga konsep keilmuan sosial. Kita bisa menemukan beberapa teori-teori kaitannya dengan pembacaan kita kepada ayat Al-Quran maupun juga kepada teks hadis. Ada juga ayat-ayat nafsiyah yang kita bisa teliti, yang kita bisa cari hikmah di dalam diri kita. Maka kemudian disebut dengan ayat-ayat nafsiyah. Kalau yang tadi ayat-ayat kauliyah, sekarang ada ayat-ayat nafsiyah. Apa itu ayat nafsiyah? Ayat nafsiyah itu adalah ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Kita bisa mempelajari keilmuan tentang misalkan hikmah. Kenapa manusia memiliki 2 mata? Kenapa tidak memiliki 3? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 5? Nah, kemudian kenapa matanya di depan? Kenapa nggak di samping kayak ayam misalkan gitu ya? Kenapa posisi mata itu di atas sementara hidung di tengah, mulut di bawah? Kenapa tidak posisinya ditukar? Mulut di atas, kemudian hidung di bawah misalkan, ya, mata di tengah misalkan seperti itu, ditukar posisinya. Kenapa posisinya seperti itu? Nah, kita dari situ, ya, dari kondisi apa yang ada pada tubuh kita bisa meneliti bagaimana kemudian tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan pada diri kita. Dan kita bisa membaca banyak sekali pembacaan tentang keilmuan, tentang bagaimana fungsi mata, ya, bagaimana kemudian fungsi hidung, bagaimana kemudian fungsi mulut, dan begitu seterusnya. Atau bahkan di dalam perut kita ada ilmu misalkan tentang penyakit dalam. Ya, para kedokteran yang spesialisnya itu penyakit dalam, itu sampai kapanpun belajar tentang penyakit dalam, itu tidak akan pernah selesai. Padahal kalau kita renungkan, perut kita ini kan tidak besar. Bayangkan kalau alam semesta, perut kita sebesar alam semesta, wah itu kan besar sekali ya. Yang kecil saja, yang luasnya hanya beberapa senti saja, tidak sampai 1 meter kan. Nah, tetapi di dalam ruang perut kita ini itu banyak sekali berbagai macam penyakit, berbagai macam hal yang perlu diteliti oleh para dokter ahli spesialis penyakit dalam. Nah, ini saja sangat luar biasa ya kalau kita teliti. Nah, inilah adalah objek pengetahuan ya kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan untuk kemudian mengeksplor
pengetahuan kita, membuat mengkonsep ilmu pengetahuan yang itu berasal dari ayat-ayat nafsiyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita saksikan di tubuh kita sendiri. Ada juga ayat-ayat Allah yang kemudian Allah tunjukkan di dalam pengamatan kita terhadap alam semesta, ya, terhadap alam semesta. Misalkan kita bisa lihat hewan kecil saja, semut misalkan. Semut itu begitu kecilnya, ya. Kemudian bagaimana cara makannya, bagaimana cara dia berkembang biak, ya, usianya berapa, kemudian telurnya bagaimana, dia mengerami telur itu bagaimana, apakah seperti ayam atau seperti apa. Kemudian ketika semut itu berjalan ketemu dengan semut yang lain, itu kan seolah-olah kayak salaman gitu ya, kayak tos atau apalah kayak gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa kondisi-kondisi seperti itu ya, kita bisa teliti, ya. Atau juga kita bisa mengambil ibroh, mengambil kesimpulan bahwa kesosialan semut ini luar biasa ya kalau kita gambarkan dalam kehidupan sosial ya. Bagaimana kemudian semut menemukan sebuah makanan misalkan gitu ya, makanan sisa-sisa makanan yang kemudian dia tidak sendirian untuk kemudian menikmati sisa-sisa makanan itu, tetapi dia mengundang para teman-temannya untuk kemudian sama-sama bersama-sama untuk bergotong royong, untuk makan bersama dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kita bisa banyak menemukan konsep-konsep keilmuan, konsep-konsep pengetahuan yang itu berasal dari alam semesta. Itu baru semut saja, belum lagi hewan yang lain, belum lagi hewan yang ada di daratan, di laut, dan begitu seterusnya. Ini adalah bagian dari kita memahami pengetahuan yang kita arahkan untuk mengeksplor, untuk menganalisis sejauh mana tanda-tanda kebesaran Allah itu kemudian kita kaji, kita renungkan, kita gali makna-maknanya dan keilmuannya melalui 3 hal tadi. Ada yang kemudian itu kita dapatkan dari ayat-ayat kauliyah, yaitu berasal dari nas Al-Quran maupun hadis, atau juga kita bisa lihat dari ayat-ayat nafsiyah yang itu ada pada diri kita bisa mengaca pada diri kita, bisa juga kaitannya dengan fisik tubuh itu manusia itu sendiri, atau sifat-sifat manusia itu sendiri. Itu banyak sekali keilmuan-keilmuan di sana. Makanya ada psikologi, makanya ada ilmu-ilmu tentang kaitannya dengan sifat-sifat manusia, atau bahkan ada ramalan-ramalan bahwa kalau manusia itu tangannya dingin maka dia punya penyakit apa, tangannya agak hangat maka dia punya penyakit apa. Itu kan keilmuan-keilmuan yang muncul dalam diri manusia, dan itu bisa kita teliti. Dan yang 3 adalah kaitannya dengan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, kita bisa teliti, kita bisa dikembangkan pengetahuannya. Makanya disitulah kemudian kekayaan kekuasaan Allah itu sangat luar biasa yang perlu kita eksplor, yang perlu kita pahami. Dan sampai kapanpun kekayaan keilmuan Allah itu tidak akan pernah habis yang kita pelajari. Karena akan ada banyak ilmu-ilmu, penemuan-penemuan baru yang bisa ditemukan. Berapa banyak, berapa juta orang meneliti, tentunya tidak akan pernah selesai. Karena ada hal-hal yang baru yang belum diketahuinya. Nah, disinilah kemudian perlu kita renungkan kembali bahwa dari apa yang kita saksikan di diri kita, atau juga kita saksikan di Al-Quran, hadis, atau juga di alam semesta, itu semuanya memiliki makna pengetahuan, makna ilmu yang perlu kita kembangkan. Kemudian di dalam ayat Al-Quran berikutnya, ada perintah menuntut ilmu. Di antaranya di dalam surat An-Nahl ya, ayat 43 sampai 44 itu menyebutkan bahwasanya wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami mengutus sebelum engkau, kami tidak mengutus sebelum engkau melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, disinilah kemudian kita ketika membicarakan sesuatu yang itu bukan kapasitasnya kita,
Ya, maka kita tanya kepada orang yang memahaminya. Kita kita tidak memahami tentang agama misalkan tentang hukum Islam, maka kita cari ya, tokoh ulama yang mampu untuk membahas tentang hal itu. Kalau kita pengen mengetahui tentang sistem ekonomi misalkan, maka kita tentunya bertanya kepada orang-orang ahli ekonomi atau praktisi ekonomi dan begitu seterusnya. Ini adalah merupakan bagian dorongan untuk kita agar kita mau bertanya kepada orang-orang yang memberikan gambaran keilmuan yang pas, ya, sehingga kita tidak salah arah, atau kita juga terdorong menjadi seorang manusia yang menguasai disiplin ilmu tertentu, yang itu di sana kita akan menjadi orang yang akan siap untuk ditanya dan siap memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, disitulah kemudian ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya wa maka al mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepantasnya orang-orang Islam itu pergi semuanya ke medan perang. Mereka kenapa tidak pergi di antara mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka. Nah, supaya mereka bisa dapat menjaga dirinya. Nah, di sini dorongan-dorongan jangan hanya kita perginya perang saja. Kalau dulu itu eh, konsep perang, ya, konsep jihad itu kan luar biasa karena ada proses bagaimana kemudian orang Islam melawan orang non-Muslim, orang kafir, gitu ya. Tetapi tidak kemudian semuanya pergi perang, tetapi ada yang kemudian didorong untuk fokus memperdalam pengetahuan. Ya, memperdalam pengetahuan, setelah kemudian memahami pengetahuan itu, maka dia akan mampu memberikan peringatan kepada kaumnya, memberikan pencerahan kepada kaumnya ketika dia sudah kembali memperdalam pengetahuannya. Dan di sini dikatakan lebih kuat, ya, lebih manfaat dibandingkan hanya perang, hanya ikut perang. Ya. Tetapi kalau orang yang punya ilmu, kemudian dia kembangkan, maka kebaikan itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi kebaikan ilmu itu bisa meluas untuk orang lain. Siapapun yang kemudian memanfaatkan ilmu itu, maka itu akan dapat mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan kemaslahatan dari ilmu yang dikembangkan itu. Ya, sehingga perkembangan ilmu itu akan semakin luas. Kalau kaitan dengan keilmuan ya, tetapi kalau misalkan perang, ya perang hanya perang, mati syahid gitu aja dan selesai sudah. Kalau sudah perang ya selesai. Tetapi kalau ilmu pengetahuan itu akan bisa berkembang dan kemanfaatannya akan lebih luas. Makanya dorongan-dorongan untuk mencari ilmu itu luar biasa. Nah, sekarang teknologi yang begitu luar biasa itu kemudian muncul dan pada akhirnya ada beberapa konsep-konsep yang dulu mungkin belum ada teknologi, kemudian sekarang mulai ada teknologi. Nah, bagaimana kemudian hubungannya, khususnya kaitannya dengan hukum Islam ya, karena hukum Islam yang kemudian dijalankan sebagai aturan-aturan syariat, kemudian dengan kemunculan adanya teknologi, bagaimana hubungannya? Maka di sini ada beberapa hubungan yang perlu diketahui. Yang pertama, iptek itu dijadikan sarana penting dalam pelaksanaan hukum Islam. Kayak misalkan penentuan kiblat. Ya, sekarang itu penentuan kiblat itu tidak manual ya. Sekarang sudah ada kompas. Sekarang sudah ada, jangankan kompas tidak perlu alat ya. Ada aplikasi-aplikasi penentuan kiblat. Nah, ini kan berarti teknologi tentang penentuan kiblat itu akan dapat membantu menjadi sarana penting dalam pelaksanaan hukum Islam, yaitu dalam hal ini adalah pelaksanaan sholat. Dan begitu seterusnya. Contoh yang lain bisa dicari. Kemudian iptek dijadikan wasilah, dijadikan sarana dasar untuk melanjutkan penentuan hukum Islam. Misalkan penentuan awal bulan dalam Hijriah yang dilakukan oleh NU misalkan. Itu juga dilakukan dengan cara apa? Dengan cara meneropong. Ada alat, ada penentuan hisab misalkan itu. Atau yang dilakukan oleh Muhammadiyah hanya hisab saja, tanpa ada praktek di lapangan. Kalau NU itu hisab ada, kemudian praktek di lapangan juga ada. Nah, disinilah kemudian penentuan-penentuan itu dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Karena disinilah kemudian kita dapat mudah sekali untuk kemudian menentukan awal bulan, misalkan gitu contohnya. Kemudian iptek tidak dapat mengubah ketentuan hukum Islam.
yang qat'i tentunya ya. Kalau yang ijtihadi wajar. Kayak misalkan iddah. Iddah itu tidak dapat ditentukan oleh hanya USG saja. Ya, oleh karena itu ada beberapa hubungan-hubungan ini yang perlu kita ketahui, kita pahami. Ada yang kemudian iptek itu menjadi sarana penting untuk kemudian pelaksanaan hukum Islam, ada yang iptek itu menjadi sarana penting untuk kemudian penentuan hukum Islam, ada yang kemudian iptek itu walaupun dia memberikan bantuan tetapi tidak kemudian mengatur secara utuh kaitannya dengan hukum Islam itu sendiri. Karena ada beberapa yang ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tidak bisa diubah oleh iptek. Ya. Nah, disinilah adanya itu. Nah, terus bagaimana penggunaan iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu di dalam Islam? Semua muara perbuatan itu terletak pada 3 hal. Pertama, pada niat, ya. Sehingga di awal kita menggunakan teknologi itu niatnya apa? Kalau niatnya untuk kepentingan agama, kalau niatnya untuk kemudian dapat membantu pelaksanaan ibadah, misalkan, gitu ya, maka berarti nilai sisi iptek ini adalah bermanfaat dan dinilai sangat harus dilakukan. Nah itu, ya harus dilakukan. Kayak tadi penentuan kiblat sulit kalau kemudian dengan manual, hanya bisa dengan teknologi. Maka berarti penggunaan teknologi itu menjadi wajib. Ya. Karena niatnya untuk kemudian bagaimana penggunaan iptek itu digunakan dengan niat yang baik. Ya. Sehingga kalau misalkan iptek dikembangkan tetapi dengan niat yang buruk untuk membohongi orang, untuk mengelabui orang, untuk menipu orang, nah itu kan berarti proses niatan di awal itu sudah tidak baik. Yang selanjutnya ya, kaitannya dengan penggunaan iptek itu adalah proses. Proses ini adalah di mana di dalam melakukan proses penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak diproses dengan sesuatu yang buruk. Ya. Dan disinilah proses ini menjadi bagian dari pentingnya ajaran Islam untuk kemudian mengarahkan bagaimana iptek digunakan. Proses-proses inilah yang kemudian diajarkan oleh Islam. Bagaimana penggunaan yang baik, misalkan HP bagaimana prosesnya agar supaya penggunaan HP itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan bernilai agama. Kemudian ada tujuan. Tujuan apa yang kemudian kita lakukan dengan menggunakan iptek itu? Jangan sampai kemudian kita salah arah, salah tujuan. Ya. Di dalam hukum Islam ada tujuan untuk menjaga agama, ada tujuan untuk menjaga jiwa, ada tujuan untuk menjaga akal, ada tujuan untuk menjaga nasab, ada tujuan untuk menjaga harta, ada tujuan untuk menjaga harga diri. Nah, disinilah kemudian harus disinkronkan antara kepentingan-kepentingan iptek dengan kepentingan-kepentingan agama. Agar kemudian apa yang dilakukan oleh kita dalam masa-masa modern ini tidak mengalami sesuatu yang dilarang oleh agama atau kehilangan arah dari arah-arah agama. Mungkin itu ya materi yang dapat saya sampaikan kaitan dengan iptek dalam pandangan Islam. Dan untuk minggu depan perlu saya sampaikan, untuk minggu depan saya tidak bisa offline ya, karena minggu ketiga pasca UTS itu di dalam surat edaran itu adalah offline, tetapi mohon maaf saya tidak bisa offline, tetapi kalau yang kelas yang pagi saya bisa, tapi kalau jam 10 saya ada acara lain dan itu penting, tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya tidak bisa offline di kampus atau di Unwibu, tidak dapat hadir di Unwibu. Oleh karena itu, untuk minggu depan saya tetap online ya. Untuk yang nanti pertemuannya ke-6 kita insya Allah kita offline. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak.